Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini. Ini adalah video presentasi dari kelompok 3 dengan tema Filsafat Ekonomi Islam. Materi pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian filsafat ekonomi Islam. Kata falsalah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab falsafat yang juga diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti cinta atau suka. Al-Farabi, seorang filsuf muslim, mengatakan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam makjud dan bertujuan untuk menyelidiki hakikat tertentu. Jadi, filsafat adalah upaya daya manusia dengan segala keterbatasan manusia untuk memahami secara sistematis mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia. Ekonomi Islam merupakan kumpulan dasar kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah, di mana ini dijadikan dasar dari perekonomian yang disesuaikan dengan masyarakat dan lingkungan. Ekonomi Islam atau yang sekarang sering dikenal dengan ekonomi syariah yang kian tumbuh dan signifikan, tentunya ini menjadi kabar gembira bagi umat muslim. Tapi sayangnya bahwa ekonomi Islam ini masih dapat dikategorikan baru jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang jauh lebih dulu berkembang. Tujuan dari ekonomi Islam ini dapat dijabarkan yaitu tujuan dari segi konsumsi, produksi, dan distribusi serta pembangunan ekonomi. Kenalkan, nama saya Dwi Febri Angela. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan filsafat ekonomi syariah. Yang pertama yaitu menunjukkan kehidupan ekonomi umat manusia yang makmur dalam taraf yang lebih maju dengan jalan melaksanakan produksi barang dan jasa dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Yang kedua yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang adil dan merata dengan jalan melaksanakan distribusi barang, jasa, kesempatan, kekuasaan, pendapatan masyarakat yang jujur dan terarah. Yang ketiga yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang stabil dengan jalan menghindarkan gangguan-gangguan inflasi. Yang keempat yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi yang relatif dalam menjamin kemerdekaan baik dalam memilih barang dan jasa, sistem dan organisasi produksi, dan sistem distribusi guna untuk partisipasi masyarakat yang maksimal. Yang kelima yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, damai, dan maju dalam suasana kekeluargaan untuk menghilangkan nafsu menguasai. Yang keenam yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak merusak bumi sehingga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Contohnya yaitu seperti fisik, alam, kultur, sosial, dan spiritual keagamaan. Yang ketujuh yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi yang relatif mandiri tanpa adanya ketergantungan berlebihan kepada masyarakat lainnya. Perkenalkan, saya Haryadi. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan dan objek kajian filsafat ekonomi Islam. Secara umum terdapat 3 kegunaan filsafat ekonomi Islam. Yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah sehingga Islam tidak lagi setengah-setengah. Kedua, menerapkan dan mengamalkan filsafat ekonomi Islam melalui perekonomian masyarakat Islam. Ketiga, praktik ekonomi melalui perekonomian masyarakat Islam. Adapun objek kajiannya meliputi objek formal dan objek material. Objek formal merupakan seluruh objek yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak yang melakukan bisnis. Objek material merupakan seluruh ilmu yang mempelajari dan berhubungan dengan ilmu ekonomi Islam. Dengan mempelajari objek material dan objek formalnya dapat ditelusuri eksistensinya melalui 3 pendekatan, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
Filsafat ekonomi Islam berdasarkan pada konsep segitiga, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Dimensi inilah yang membedakan antara konsep ekonomi Islam dengan ekonomi pada umumnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.